Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Bristory, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tetek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pukul 5 sore aku mendengar suara pagar rumah terbuka. Ternyata Irwan dan keluarga sudah kembali pulang. Kudengar rencana mereka seharian tadi adalah berkeliling kota. Aku sendiri sejak tadi pulang dari kampus, namun aku kaget saat ayah Irwan bertanya kepadaku soal Teteh karena menurutnya sepanjang jalan tadi Ana tidak henti bercerita tentangnya. Gelagapan aku mencoba menjelaskan sekenanya meski bukan kenyataan yang sebenarnya. Aku ragu untuk menceritakannya kepada ayah Irwan dan aku kesal mengapa bukan Irwan sendiri yang menjelaskan kepada ayahnya. Saat malam kembali menjelang, kami ramai berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Setelah itu semua sudah menempati kamar masing-masing saat malam sebelum terlalu larut. Keluarga Irwan mungkin kelelahan setelah seharian berkeliling kota. Suasana malam sangat sepi. Aku sangat berharap kantuk segera datang agar bisa terlelap karena besok ada kuliah pagi. Namun tetap saja mataku sangat sulit dipejamkan. Ditambah perasaanku yang was-was karena takut Teteh muncul lagi. Benar saja, sesuatu mulai terjadi ketika hampir tengah malam saat aku dengar suara langkah kaki di lantai atas. Duk, 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 duk. Awalnya terdengar jarang, tetapi lama-kelamaan semakin sering seperti langkah kaki orang yang berjalan. Lalu terdengar seperti langkah orang berlari-lari kecil. Sebenarnya, aku sudah terbiasa mendengar langkah-langkah kaki saat ada ataupun tidak ada Memi dan Sisi. Namun kali ini, aku takut keluarga Irwan mendengarnya juga. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu kamarku. Tok tok tok, Om Bri. Itu suara Ana, sehingga aku langsung berdiri dan membuka pintu. Ana berdiri sambil tersenyum dan menatap ke arahku. Berulang kali aku menyapa Ana dan memintanya kembali ke kamar. Ana tetap bergeming, tidak bersuara sedikit pun. Hingga akhirnya dia berkata, "Ana diajak jalan-jalan sama Tante Teteh." "Dadah Om Bri." Aku kaget mendengarnya. Belum sempat aku bicara apapun, Ana sudah membalikkan badan dan berlari ke arah lorong samping. Aku pun bergegas mengejarnya yang sudah masuk lebih dahulu ke dalam lorong samping yang gelap. Ketika sudah sampai di ujung lorong, Ana tidak terlihat lagi dan pintu samping terkunci rapat. Aku membangunkan Asep dan Doni untuk bertanya tentang keberadaan Ana. Namun, keduanya bilang tidak melihat dan menemukan Ana sejak semua masuk ke kamar masing-masing sore tadi. Aku kembali lagi ke kamar, demikian juga Asep dan Doni. Ketika melewati dapur, aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku dari taman belakang. Ana. Aku mengintip ke taman belakang melalui jendela dapur. Ana sedang berdiri di sana sambil membalikkan tangan ke arahku, ditemani Teteh berdiri di sampingnya yang diam dan menatapku juga. Keduanya lalu tersenyum, badanku kembali lemes, dengan jantung berdetak tidak beraturan. Aku takut, bingung, dan ingin berbuat sesuatu. Akhirnya aku nekat memberanikan diri untuk menjemput Ana. Meskipun sekujur tubuhku bergetar hebat. Setelah pintu sudah terbuka seluruhnya, aku melangkah keluar. Tapi Ana dan Teteh sudah tidak ada di sana. Hanya taman kosong, gelap, dan tidak ada siapapun. Tanpa pikir panjang, aku kembali masuk menutup pintu dan bergegas ke kamar. Kemudian aku terlelap. Sekitar pukul 4 subuh, aku terbangun saat mendengar suara heboh dari luar kamar. Sangat berisik.
dan semua orang terdengar panik. Setelah keluar kamar, aku tahu ternyata Ana hilang. Mamanya tidak menemukan Ana di dalam kamar ketika bangun dari tidur. Mereka sudah mencari ke seluruh penjuru rumah, tetapi belum menemukan Ana kembali. Hari masih gelap ketika kami terus melakukan pencarian ke lantai 2, taman belakang, gudang, dan seluruh kamar. Tapi Ana tidak juga ditemukan. Sampai ayah Irwan memutuskan untuk melapor polisi atas kehilangan cucunya. Kami semua setuju, lalu memutuskan ke kantor polisi setelah sholat subuh. Namun, tiba-tiba setelah kami selesai sholat, Ana muncul dari lorong samping. Kami semua gembira melihatnya, seraya bersyukur kehadiratnya. Ana hanya bilang dia diajak main oleh Tante Teteh. Saat kami semua bertanya kepadanya, sambil tersenyum senang, Ana bilang sudah bermain di sebuah taman yang indah, yang banyak permainan dan anak-anak lainnya. Teteh tetap bersamanya selama Ana bermain. Aku dan Irwan tidak bisa menutupi lagi kenyataannya. Kepada keluarga Irwan, kami cerita tentang Teteh dan rumahnya. Tentu saja mereka terkejut setelah mendengar cerita kami. Apalagi Mama Ana yang langsung merapikan barang-barangnya dan memindahkannya ke kamar Irwan. Namun, ayah Irwan tidak percaya penjelasan kami. Mama Ana dan Mama Irwan meminta agar mereka pindah ke hotel atau segera pergi ke Jakarta. Tapi, ayah Irwan bersikukuh tetap untuk menginap 1 malam lagi. Sampai pukul 9 malam, kami masih berbincang di ruang tengah tentang petualangan Ana. Ayah Irwan tetap beranggapan bahwa Ana hanya bermimpi dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Aku dan teman-teman lain mulai was-was dengan cara berpikir dan omongan ayah Irwan karena takut Teteh mendengar dan marah. Kamar Teteh yang tadinya diisi oleh Ana dan mamanya kemudian dibiarkan kosong seperti sedia kala. Mereka pindah tidur ke kamar Irwan, sedangkan Irwan mengungsi ke kamar Asep dan aku tetap sendiri. Suasana semakin tidak enak ketika ayah Irwan berkata, "Kalian itu kok ya takut sama setan? Setan, hantu atau apapun juga namanya, mereka derajatnya di bawah kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya." Setelahnya tiba-tiba pintu kamar Teteh terbuka dengan sendirinya, sehingga kami semua langsung terdiam dan memperhatikan pintu yang sudah terbuka. "Tenang, itu pasti tertiup angin," seru ayah Irwan. Aku, Irwan, Asep dan Nando tahu kalau itu pertanda Teteh sudah mulai akan beraksi. Lalu ayah Irwan bangun dari duduknya dan berjalan menuju kamar Teteh. Kemudian masuk ke kamar itu dan menyalakan lampunya. "Nih, Om nyalakan lampunya ya, supaya kalian tenang dan yakin kalau nggak ada apa-apa di dalam sini." Kemudian beliau keluar kamar dan menutup pintunya. Melihat gelagat kami yang ketakutan, ayah Irwan menyuruh kami untuk masuk kamar masing-masing dan segera tidur. Kami pun bergegas menurutinya. Sudah bisa ditebak, aku tidak bisa tidur dan perasaanku tidak enak. Biasanya jendela kamar dibiarkan terbuka. Kali ini aku harus tutup rapat-rapat. Selain tidak tahan dengan angin dingin yang masuk, juga karena takut ada sesuatu akan terlihat dari luar. Suasana sangat sepi dan tidak terdengar suara apapun dari dalam maupun luar rumah. Sesekali hanya terdengar suara motor yang melintas di jalanan depan. Tidak seperti biasanya, aku merasakan kantuk yang sangat berat. Mungkin karena lelah dengan kegiatan siang hari tadi, aku pun tertidur pulas. Di dalam tidur, aku bermimpi. Mimpi yang sangat terasa nyata. Aku seperti berada di taman bermain. Taman yang indah dan beralaskan rumput hijau. Aku melihat di taman itu ada beberapa anak kecil yang sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan lain-lainnya. Ya, taman ini persis seperti taman yang diceritakan oleh anak. Berdiri di sudut taman sambil memperhatikan sekitar, aku takjub dengan keindahannya. Suasananya sangat menenangkan, sangat indah dipandang mata. Semilir angin sore yang berhembus, sejuk menerpa tubuh. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Aku merasa seperti sedang berada di surga. Masih berdiri diam di pinggir taman, aku melihat beberapa anak kecil berlarian dan bermain dengan gembira.
Pandanganku terhenti pada satu anak perempuan yang menarik perhatianku. Aku melihat Ana yang sedang bermain di taman itu. Ana ternyata ada di sini juga. Begitu pikirku dalam hati. Tapi siapa yang membawa Ana ke sini? Tidak jauh dari Ana bermain, terlihat ada perempuan berambut panjang, berpakaian serba putih, berdiri memperhatikan anak-anak itu. Ternyata itu Teteh. Kami berjarak sekitar 15 meter, cukup dekat. Anehnya, dalam mimpi itu, aku tidak merasa takut sedikit pun, tidak seperti biasanya. Hingga pada akhirnya, aku memutuskan untuk berjalan mendekat ke tempat Teteh berdiri. Langkah kaki terasa ringan, tidak seperti mimpi-mimpi yang aku alami sebelumnya. Ketika jarak kami sudah semakin dekat, tiba-tiba, "Om Bri!" Suara Ana membuatku menoleh ke kanan. Aku melihat Ana berlari mendekat. "Om Bri ikut kesini juga ya?" Ana tersenyum senang melihatku. Aku hanya diam sambil tersenyum, belum mampu berkata apapun. Teteh menatap dan tersenyum ketika aku menoleh ke arahnya. "Ana, lanjut main saja ya. Om Bri mau ngobrol dengan Teteh dulu." "Ya Om," jawab Ana yang kemudian langsung kembali bermain. Aku kembali melanjutkan langkah untuk mendekat ke arah Teteh. Ketika jarak kami sudah cukup dekat, seketika aku tidak bisa bicara. Mulut tercekat, kakiku tiba-tiba tidak bisa melangkah lagi. Entah kenapa. Lalu kami berdiri berhadapan. Dalam mimpi itulah, ketika aku pada akhirnya dapat melihat Teteh secara utuh. Tinggi tubuhnya nyaris sama dengan tinggi tubuhku. Dengan rambut panjang yang terurai melambai tertiup angin. Siraman matahari sore semakin memperjelas penglihatanku untuk dapat menatap paras cantiknya secara utuh. Teteh benar cantik adanya. Aku tertegun melihatnya. "Bri." Untuk pertama kalinya dengan suara datar dan sambil tersenyum, Teteh menyebut namaku. Namun aku tetap terdiam, tidak bisa bicara. "Aku ajak Ana bermain di taman ini sebentar saja ya. Sebentar lagi kami pulang." Teteh melanjutkan kalimatnya. Aku tetap diam membisu, hanya bisa mengangguk. Cukup lama kami berdiri berhadapan. Sesekali Teteh mengalihkan pandangannya ke arah taman di mana Ana dan teman-temannya yang sedang bermain. Sementara aku hanya dapat berdiri diam di sampingnya, masih tidak mampu bicara dan berbuat apapun. Perasaan takut yang di awal aku rasakan sudah hilang, berganti dengan kenyamanan dan rasa takjub melihat sosok Teteh. Aku merasa bahagia dan senang. Bri." Dari luar kamar yang membangunkanku dari sebuah mimpi yang tidak bisa aku alami. Aku segera keluar kamar. "Ana hilang lagi." Irwan membuka pembicaraan. Saat itu pukul 3 pagi, seluruh penghuni rumah sudah berkumpul di ruang tengah. Menurut Mama Ana, dia sudah memeluk Ana erat supaya tidak hilang lagi. Tapi ternyata Ana tetap menghilang. Mereka sudah mencari ke segala penjuru rumah, termasuk lemari di lorong yang dicurigai ayah Irwan sebagai tempat Ana bersembunyi, tetapi tidak ditemukan. Mama Ana dan Mama Irwan terlihat menangis. Sedangkan ayah Irwan tetap sibuk mencari Ana ke setiap sudut rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ana belum juga ditemukan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara-suara orang mengaji dari masjid di kejauhan dan sebuah ketukan lembut dari pintu belakang yang tertutup rapat. Ayah Irwan langsung berlari ke arah pintu itu dan membukanya. Ana berdiri di balik pintu sambil tersenyum lebar. Meski terlihat lelah, Ana segera dibawa masuk ke kamar, kemudian tertidur lelap. Aku masih berkutat memikirkan mimpi aneh yang aku alami semalam yang seperti sangat nyata karena Teteh berani menampakkan wujudnya dengan jelas. Apakah ada hubungannya dengan menghilangnya Ana? Aku tidak tahu. Aku bingung. Siang harinya Ana berperilaku seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal 2 malam berturut-turut dia mengalami hal yang cukup aneh. Ana hanya bercerita kalau dia memang diajak Tante Teteh bermain di taman yang sama dengan malam sebelumnya. Bedanya, kemarin malam dia juga ditemani Om Bri yang juga sempat berbincang dengan Tante Teteh, persis seperti yang kualami dalam mimpi. Selepas zuhur, keluarga Irwan sudah berangkat ke Jakarta.
Siang itu aku tiba di rumah Teteh hampir bersamaan dengan Nando yang baru pulang dari luar kota. 3 hari sebelumnya, bersama teman satu fakultas, dia melaksanakan tugas mata kuliah antropologi. Kami pun lalu berbincang di ruang tengah seperti biasa. Nando bercerita seru tentang pengalamannya selama 3 hari berada di sebuah desa di Jawa Tengah. Tugas kuliah itu mewajibkan Nando untuk melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat desa tersebut. Cerita berlanjut hingga Nando membahas soal temannya yang bernama Hendro yang melakukan tugas lapangan bersamanya. Hendro menceritakan pengalamannya saat pernah berkunjung ke rumah tempat indekos kami, rumah Teteh. Seperti yang banyak dialami oleh orang yang berkunjung ke rumah kami, Hendro disambut oleh Teteh yang membukakan pintu saat dia datang. Sementara Nando masih di luar. Sebelumnya, Teteh pula yang menerima panggilan teleponnya saat dia melakukan panggilan telepon dahulu ke rumah sebelum datang. Namun yang membuat Hendro ketakutan adalah saat dia menunggu Nando pulang di kamar Nando. Teteh menungguinya di ruang makan sambil sesekali mengetuk pintu kamar Nando untuk memastikan kepada Hendro bahwa Nando akan segera pulang. Hendro baru merasa lega saat akhirnya Nando yang mengetuk pintu dan segera membukanya. Nando belum sempat bertanya-tanya, Hendro sudah buru-buru pulang. Padahal Nando ingin sekali mendengar cerita Hendro secara detail mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Nando punya kesempatan berjumpa lagi dengan Hendro saat mereka melakukan tugas kuliah tersebut, sehingga Hendro bercerita banyak tentang pengalamannya. Hendro sangat menyesalkan kalau Nando tidak pernah bercerita kepadanya tentang situasi di rumah itu. Namun, seperti alasan kami semua, Nando hanya bisa menceritakan situasi tersebut kepada orang yang memang pernah mengalaminya. Alasannya agar tidak menakut-nakuti siapapun yang belum pernah berkunjung ke tempat kami. Menurut Hendro, Teteh mungkin punya cerita yang tragis selama hidupnya yang ingin disampaikan kepada penghuni rumah sekarang. Aku dan teman-teman sesama penghuni rumah Teteh. Menurut Hendro lagi, salah satu cara untuk berkomunikasi dengan menggunakan papan Ouija dan akan meminjamkan. Seandainya Nando mau mengungkap cerita di balik semua gangguan Teteh, tentu saja Nando tertarik untuk mencoba berkomunikasi dengan Teteh, sehingga dia menunjukkan papan itu kepadaku saat pulang tadi. Aku sama sekali tidak setuju dengan rencana untuk berkomunikasi dengan Teteh dengan cara apapun, termasuk menggunakan papan Ouija. Kami sudah sempat membahasnya bersama dan sialnya hanya aku yang tidak setuju. Apalagi tetangga kami Bang Kopral yang semangat sekali menyambut rencana itu. Mereka bilang agar kami tidak akan penasaran lagi dan mungkin Teteh tidak akan menyeramkan lagi kalau kami sudah mengenalnya lebih baik. Alasan yang terlalu dipaksakan menurutku. Oke, terserah kalian. Pokoknya gua tetap gak setuju. Apapun rencana kalian dengan papan itu, tolong lakukan kalau gua sedang gak ada di rumah. Begitu keputusanku setelah kami selesai mendiskusikan rencana itu. Alasanku, pertama, karena aku takut. Kedua, aku tidak ingin setelahnya ada masalah yang berlanjut. Misalnya tiba-tiba ada yang kesurupan atau mungkin lebih buruk lagi. Ketiga, kita tidak akan pernah tahu kalau yang berkomunikasi benar-benar Teteh. Pada suatu pagi, kami berkumpul di meja makan sebelum semua berangkat kuliah. Kami berbincang tentang percobaan pertama menggunakan papan Ouija malam sebelumnya yang tidak membuahkan hasil apapun. Teteh tidak melakukan respon apapun, apalagi berkomunikasi. Mendengar semua itu, aku sedikit lega. Sudahlah, gak usah dilanjut lagi. Gua takut kalau nanti ada kejadian buruk setelahnya. Aku berkeras melarang mereka. Namun usut punya usut, alasan tidak ada respon Teteh tidak lain karena kehadiran Sisi dan Memi. Untuk alasan yang tidak kami ketahui, Teteh tidak pernah muncul saat Sisi dan Memi sedang berada di rumah. Kenyataan itu memberi semangat baru kepada teman-teman untuk melanjutkan rencana mereka lain waktu. Setelah dirundingkan kembali, teman-teman sudah membulatkan tekad untuk melaksanakan rencana mereka pada hari Sabtu nanti malam. Saat itu Memi dan Sisi rencananya akan pergi mengunjungi tantenya di Jalan Buah Batu dan bermalam di sana. Ditambah
malam minggu merupakan waktu paling sering Teteh melakukan aktivitasnya. Sekali lagi, aku tetap tidak setuju dengan rencana mereka. Meskipun Doni memaksaku untuk ikut serta, aku tetap tidak ingin melakukannya. Aku lihat Bang Kopral sudah datang, bahkan dia sempat mengolok-olokku tidak punya nyali untuk ikut serta dalam rencana mereka. Aku tidak peduli dan bergegas meninggalkan rumah sore itu. Keesokan harinya, aku mendapatkan cerita dari teman-teman yang melakukan rencana mereka untuk berkomunikasi dengan Teteh. Ternyata, rencana itu tidak berlangsung seperti yang mereka harapkan. Hanya Doni, Nando dan Bang Kopral yang melakukannya karena Asep dan Irwan masih ada urusan, sehingga belum kembali saat mereka melakukan rencana itu. Mereka mulai melakukannya sekitar pukul 8 malam saat Bang Kopral akhirnya muncul di rumah. Papan Ouija berbahasa Indonesia sudah digelar rapi di atas meja, dilengkapi beberapa pucuk bunga melati yang mereka pikir sebagai bunga kesukaan Teteh. Kemudian lampu utama dimatikan sehingga ruangan menjadi agak gelap dan cahaya mengandalkan cahaya yang berasal dari dapur dan ruang makan. Mereka duduk mengelilingi meja. Nando sudah menyusun daftar pertanyaan di atas secari kertas yang akan diajukan kepada Teteh. Papan Ouija memiliki huruf antara A sampai Z, bilangan 0 sampai 9, dan kata iya dan tidak di atas permukaannya. Untuk memulainya, para peserta permainan memegang papan kecil berbentuk bulat yang nantinya akan digunakan untuk berkomunikasi. Gerakan papan kecil itu akan menunjukkan ke huruf, bilangan, dan kata yang kemudian berbentuk kata atau kalimat. Setelah semuanya siap, mereka mulai melakukan acara itu. Ketiganya memegang papan yang kecil di atas papan yang besar untuk menunggu sampai benda kecil itu bergerak ke arah huruf, bilangan, atau kata. Waktu sudah hampir pukul 10 malam, serta suasana sudah sangat sepi dan mulai mencekam. Teteh ada di rumah ini enggak? Bang Kopral mulai bertanya. Tidak ada pergerakan apapun dan papan kecil tetap diam pada tempatnya. Mereka hanya terdiam menunggu dengan rasa takut yang muncul di benak masing-masing. Teh, ada di sini bareng kita enggak? Sekali lagi Bang Kopral bersuara. Sementara Nando dan Doni masih terdiam dan semakin ketakutan. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba angin berhembus dari belakang rumah. Kemudian papan kecil yang mereka pegang bersama mulai bergerak pelan sendiri tanpa ada yang mengarahkan ke arah pojok kiri atas yang tertulis kata iya, dan papan berhenti di sana. Karena ketakutan, Nando dan Doni mulai berpikir untuk menghentikan permainan, tetapi ditampik oleh Bang Kopral yang masih tetap bersemangat untuk melanjutkan. Teteh sendiri? Tanya Bang Kopral lagi. Papan kecil kembali bergerak perlahan dan berhenti di kata iya, diiringi Nando dan Doni yang semakin gemeter ketakutan. Teteh mau nggak kalau kami ajak ngobrol sebentar? Bang Kopral kembali bertanya. Papan bergerak perlahan ke arah kata iya, dan saat itu Doni menyerah untuk tidak melanjutkannya karena ketakutan. Doni bergegas pergi ke kamarnya dan tidak memperdulikan lagi Nando dan Bang Kopral yang masih ingin melanjutkan. Teh, lanjut atau enggak teh? Tanya Bang Kopral dengan sedikit bercanda. Papan kecil bergerak cepat menuju ke kata tidak, sehingga membuat Nando ciut untuk melanjutkannya. Tetapi Bang Kopral malah semakin semangat. Teteh marah ya? Kembali Bang Kopral bertanya. Papan kecil bergerak ke arah kata iya dengan cepat. Nando langsung mengangkat tangan dari papan kecil, seraya mundur menjauhi meja dengan diikuti Bang Kopral yang sudah sama-sama ketakutan. Tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi yang ada di sebelah kiri mereka dibanting dengan keras. Kemudian terdengar sayup-sayup suara tawa perempuan dari dalam kamar kosong sebelah kamarku, dan terdengar lagi suara keras dari dalam kamar seperti suara pintu lemari dibanting. Brak. Setelah itu sambung menyambung muncul suara beberapa benda yang ada di dalam kamar dibanting. Teteh sedang mengamuk. Teh, jangan marah, kami minta maaf, kami berhenti, ya, gak akan main Ouija lagi. Bang Kopral berbicara ke arah kamar yang menurut Nando wajahnya sangat ketakutan. Suasana menjadi hening seketika. Tidak ada suara-suara benda dibanting. Setelah itu Nando langsung ke kamar Doni.
sementara Bang Kopral pulang ke rumahnya. Nando dan Doni yang sangat penakut tinggal berada di dalam rumah. Suasana masih mencekam setelah kejadian dengan papan Oja tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat ketika mereka mendengar suara Teteh di lorong depan kamar. Suara tawa cekikikan berhenti. Beberapa saat kemudian berubah menjadi tangisan yang amat sedih meski terdengar sayup. Nando dan Doni semakin ketakutan, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Suara tangis dan tawa Teteh pun berhenti. Tidak lama pintu samping rumah yang terletak di depan kamar Asep seperti ada yang membuka. Doni sudah senang karena dia berpikir Asep sudah pulang, yang diikuti oleh suara pintu kamarnya yang seperti dibuka. Saat menunggu suasana mereda, ponsel Doni menerima panggilan masuk. Ternyata Asep yang mengabarkan kalau dia memang sudah pulang. Setelah berada di kamar Doni, Asep bilang dia melihat Teteh di ruang tengah. Sebelum masuk, Asep sempat mengintip ke dalam rumah saat mendengar suara tawa khas Teteh dan memutuskan untuk masuk dari pintu samping. Ketiganya berkumpul di kamar Doni dan sama-sama ketakutan. Suara tawa dan tangis Teteh kembali terdengar dan menghilang silih berganti. Sampai aku pulang dan mendengar cerita mereka, aku memutuskan untuk tidur di kamar Doni juga. Suatu hari aku sampai rumah saat waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang dan perutku sudah keroncongan sehingga hanya makanan yang ada di pikiranku. Warung Teh Yanti biasanya sebagai tempat aku dan teman-teman lain menghabiskan waktu untuk makan pagi hingga malam. Warung ini dibuka sejak beberapa bulan setelah kami pindah ke rumah Teteh. Pemilik warungnya Teh Yanti, seorang perempuan ramah kelahiran Bandung, mungkin berusia sekitar 35 tahunan. Berparas cukup cantik dan hanya tinggal berdua dengan anak laki-laki satu-satunya yang berusia sekitar 12 tahun, Adit. Halaman depan rumahnya dijadikan warung makan. Sudah 1 tahun lebih Teh Yanti memulai usaha warungnya. Walaupun minggu-minggu pertama sepi pembeli, warungnya kemudian ramai pembeli dengan tidak harus menunggu lama. Rata-rata pembelinya mahasiswa karena memang di sekitar tempat tinggal kami banyak tempat indekos. Setelah berganti pakaian, aku bergegas menuju warung Teh Yanti yang jaraknya cukup dekat dengan indekos. Sesampainya di warung, suasana sangat ramai karena memang sudah waktunya makan siang dan Teh Yanti sibuk melayani pembeli. Karena meja dan kursi penuh semua, aku menunggu sejenak sampai ada yang makan selesai. Bri, mau ngopi? Tanya Teh Yanti yang akhirnya menyadari akan kehadiranku di tengah kesibukannya melayani pembeli. Ngopi? Makan dong Teh, jawabku sambil berjalan menuju kursi kosong yang baru saja ditinggalkan seseorang yang sudah selesai makan. Oh, ya nggak apa-apa, berarti ini makan yang kedua dong ya, ujar Teh Yanti kemudian. Makan kedua? Aku kan dari pagi belum makan, kok tiba-tiba dia bilang sudah makan yang kedua? Aku sedikit bingung, tapi tidak aku pedulikan dengan langsung mengambil makanan karena aku sangat lapar. Warung mulai sepi ketika aku selesai makan dan hanya tinggal beberapa orang yang masih duduk-duduk sambil bersantai minum kopi. Penasaran dengan omongan Teh Yanti tadi, akhirnya aku bertanya langsung. Teh, kok tadi bilang saya sudah mau makan yang kedua kali? Kamu gimana sih? Kan tadi Teteh sudah kirim makanan buat kamu dan Sisi. Adit yang antar makanannya jam 11 tadi, jawabnya yakin. Sisi yang telepon tadi katanya minta Dian antarkan buat makan siang, sekalian buat beri juga, ceritanya lagi. Oke, yang pertama, kami sebagai penghuni indekos rumah Teteh, termasuk Sisi dan Memi, memang seringkali menelpon Teh Yanti untuk memesan makan dan meminta untuk diantarkan. Kalau Teh Yanti sedang senggang dan tidak terlalu sibuk, dia sendiri yang mengantarkan makanan pesanan ke rumah. Tapi kalau dia sedang tidak bisa, Adit yang akan mengantarkannya. Yang kedua, ketika sampai di rumah sepulang kuliah tadi, aku yakin sekali rumah dalam keadaan kosong karena Sisi dan Memi hampir tidak pernah ada di rumah pada siang hari, kecuali akhir pekan dan hari libur. Di tengah perbincangan aku dan Teh Yanti, tiba-tiba Adit muncul dari dalam rumah
sehingga aku langsung memanggilnya. "Adit, tadi waktu ngantar makanan yang bukain pintu siapa?" Tanyaku penasaran. "Yang bukain pintu Teteh, yang ambil makanan Teteh, yang kasih uangnya juga Teteh." Adit menjawab dengan lancar. "Baiklah, aku mulai mengerti." "Teteh itu siapa, Bri?" tanya Tayanti membuyarkan lamunanku. "Oh, teman Sisi, Teh. Kebetulan sedang ada di rumah." Jawabku menutupi kenyataan dengan menjawab sekenanya karena aku sendiri masih kaget mendengar cerita Adit. Aku pun pulang dan ketika sampai di rumah, aku langsung memeriksa seisinya untuk memastikan kalau rumah memang benar-benar kosong. Dan benar, rumah memang dalam keadaan kosong. Namun, aku melihat di atas meja makan ada 2 bungkusan nasi lengkap di atas piring masing-masing. 2 bungkus nasi yang diantarkan Adit tadi. Setelah aku membuka salah satu bungkusan itu, di dalamnya berisi nasi dan lauk pauknya. Waktu pulang tadi, aku tidak sempat memperhatikan meja makan. Tiba-tiba, aku merinding dan langsung teringat Teteh. Posisi meja makan yang sejajar dengan dapur membuatku dapat melihat dapur dan isinya hanya dari sudut mata. Walaupun tanpa langsung melihat ke arahnya, pantas saja dari sudut mata aku melihat Teteh sedang berdiri di pojok dapur, tepat di depan kulkas. Aku tidak berani melihat langsung, tapi dapat memastikan kalau Teteh ada di situ, yang hanya berdiri diam tidak bergerak dan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Perlahan, aku membalikan badan dan langsung meninggalkan meja makan dan bergegas menuju ke kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.